Siapa gua? Vietnam. Ayo. Selamat pagi. Itu buruk ya? Kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kalian sehat-sehat semuanya ya? Sudah sehat selalu. Sudah sarapan? Sudah sekali. Baik, sebelum memulai kepada kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu marilah kita bersama-sama berdoa, dan untuk berdoa silakan diikuti oleh pimpinan saudara Widya. Ya, silakan. Siap, sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bila Bapak akan mengecek dulu kehadiran kalian ya. Ini kelas 2 kan? Iya. 2. Adelia. Adil ya. Kemudian Anissa. Adil. Kemudian Ades Sujaya. Adil ya. Kemudian Selvi. Adil. Ramawati. Adil. Erlangga. Mana Erlangga? Adil ya. Indri. Adil. Kemudian Linda. Linda Adil. Sabrina. Adil. Sudah ya. Sinta. Adil juga. Iqbal. Adil. Romli. Sakit ya? Iya. Sudah berapa hari sakitnya? 2 hari ya? Iya. 2 hari. Dan disampaikan ke wali kelasnya ya? Iya. Ditengok. Kemudian
kemudian Cindy, hadir ya. Kemudian Iqbal, Hadir Pak. iya. Rian, Rian hadir ya. Sandi, hadir. Haidar, Hadir. hadir juga. Novia, hadir. Anissa, hadir. Hendy, hadir. Intan, Intan sakit ya? Iya. Yunita, Yunita ada? Ada hadir ya. Fauzi, hadir. Yunita, hadir ya. Sri, mana Sri? Oh ya, di depannya. Namanya Ismawati, hadir juga. Juheni, Juheni Jim. Iya. Ya. Oke, terima kasih. Baiklah, pada pertemuan ini kita akan belajar terkait tentang menganalisis sebuah teks laporan hasil observasi. Jangan lupa tayangkan dulu sebuah PPT ya, PowerPoint. Jadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Oke, untuk tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini itu ada di sini, lihat. Yang pertama, tujuan pelajaran kita pada pertemuan kali ini yang terkait tentang materi teks LHO itu yang pertama, peserta didik dapat memahami pengertian, kemudian ciri-ciri dan struktur teks laporan hasil observasi. Itu yang pertama. Jadi kalian harus dapat memahami apa itu pengertian, kemudian ciri-ciri, kemudian struktur laporan hasil observasi. Berikutnya, tujuan pelajaran kita pada pertemuan kali ini, berikutnya peserta didik dapat menganalisis struktur teks laporan hasil observasi. Jadi kalian harus bisa menganalisis struktur teks laporan hasil observasi. Dan yang ketiga, peserta didik dapat memahami kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Dan ini untuk pertemuan yang ketiga. Sekarang 2 poin dulu saja dalam tujuan pelajaran kali ini. Bisa dipahami? Bisa. Kalau sudah bisa dipahami, lanjutkan. Kemudian ada sebuah format penilaian yang akan diberikan pada kegiatan materi ini. Nah, pada lembar penilaiannya ini, yang pertama ini terkait tentang bagaimana menganalisis struktur teks LHO tentang pembelajaran. Jadi kalian dan pada saat diskusi harus bisa menganalisis sebuah struktur teks LHO pembelajaran. Ini diantaranya ada 2. Yang pertama pemahaman isi teks, yang kedua kemampuan menyampaikan alasan. Nah ini nilainya 4, 3, 2, 1. Kita Bapak berikan punya dan Bapak menilai dari aspek penilaian ini pada saat kita ngomong. Kemudian berikutnya itu ada penilaian asesmen formatif. Jadi kalian tadi dinilai sama Bapak di awal pembelajaran bagaimana kalian paham dulu sebelum Bapak menyampaikan tentang terkait materi teks LHO. Dan yang terakhir ada penilaian sumatif. Sejauh mana kalian memahami yang Bapak sampaikan terkait pembelajaran kita pada pertemuan hari ini. Insyaallah itu penilaian terkait tentang materi ini dan soalnya hanya sedikit tentang penilaian ini. Bisa dipahami
semuanya? Bisa. Luar biasa. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya, supaya kalian tetap semangat belajarnya, Bapak ingin tes dulu ya. Siap tidak? Siap. Tidak? Siap. Oke. Siap belajar? Siap. SPP-nya semuanya berdiri. Supaya oke. Sudah berdiri semuanya? Sudah. Sekarang SPP yang pertama, tepuk tangan 1 kali sebelah kanan, tepuk tangan 2 kali kanan kiri, tepuk tangan 3 kali kanan kiri atas. Bisa dipahami? Bisa. Oke, masih semangat? Masih. Kita mulai. Yang salah dan bisa nyanyi. Mau tidak? Boleh. Boleh ya, tapi jangan salah benar ya. Oke, kita mulai sekarang. Tepuk tangan 1 kali, 2 kali, 3 kali, 2 kali. Oke, luar biasa. Tepuk tangan semua. Coba kalian slogan kasih 2. Slogan kan? Oh, tidak. 12. Mantap sekali. Sekarang coba lakukan terakhir tepuk salut. Bisa tepuk salut? Bisa. Coba kita mulai sekarang. Tepuk salut. Luar biasa. Sudah kembali, silakan. Kalau percaya sekarang pada hari ini kalian sudah siap untuk melakukan pelajaran yang terkait materi yang Bapak sampaikan tentang menganalisis bentuk teks laporan hasil. Nah, sebelum kepada pelajaran yang inti, Bapak ingin bertanya dulu kepada kalian. Apakah kalian pernah mengenal tentang teks laporan hasil observasi? Siapa? Pernah? Siapa namanya? Hendy. Pernah mengenal laporan hasil observasi? Ya. Pada saat kapan? Oh, itu melakukan laporan hasil observasi. Kegiatannya tentang apa? Saya tahu. Tepuk tangan. Jadi sudah mengenal tentang teks laporan hasil observasi. Berikutnya pertanyaan berikutnya. Coba. Sebuah teks laporan observasi itu harus dibuat secara objektif. Ada yang tahu? Ada yang tahu harus objektif? Oh, siapa? Sevia. Ya. Apa, Sev? Oh iya, penelitian yang sudah dibuat-buat dan secara fakta. Biasa sebelumnya kami sudah pada tahu. Tepuk tangan. Yang berikutnya juga sebelum pada pelajaran yang intinya. Laporan observasi itu dilakukan secara langsung. Tentunya dengan apa? Siapa? Sabrina. Dengan apa? Oh, dari ketika laporan observasi dilakukan secara langsung itu dengan melihat. Tepuk tangan. Oke, itu yang Bapak lakukan terkait dengan mengenal ini. Jadi kalian sudah siap untuk belajarnya kan? Siap. Sudah siap? Siap. Semangat? Semangat. Semangat? Semangat. Semangat. Terima kasih. Mari kita pada inti permasalahan terkait kita menganalisis
suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengamati suatu objek secara rinci dan detail. Di suatu kegiatan dilakukan untuk mengamati suatu objek secara rinci dan detail. Itu yang namanya observasi. Nah, objek yang menjadi bahan untuk observasi bisa berupa benda, bisa juga berupa hal yang abstrak atau sesuatu yang tidak dapat dilihat dengan mata, tapi bisa dirasakan keberadaannya. Misalnya ada fenomena alam, kemudian ada pergeseran budaya atau kondisi sosial yang terjadi di sekitar kita. Itu yang dimaksud dengan pengertian teks laporan observasi. Jadi intinya kegiatan yang dilakukan untuk mengambil suatu objek. Objek itu kan bisa di lingkungan sekitar kita kan, bisa di lingkungan di luar sekolah kita kan. Nah, contoh kalau di luar sekolah kita apa yang diamati? Ketika berbicara observasi, ada objek sarana, bisa kan kantin itu observasi. Kemudian dari apa? Dari unsur yang lain apa yang diobservasi di sekolah kita? Kebun, ya di kebun kan ada pohon pisang, itu juga bisa diobservasi. Ada juga perpustakaan, itu juga bisa diobservasi dari keberadaan tentang kondisi sosial. Tentang fenomena alam, apa fenomena alam? Gempa bumi bisa diobservasi, diamati ya bagaimana bisa kejadiannya seperti itu, luar biasa. Tepuk tangan untuk Aida. Kemudian itu dari sudut pandang tentang sebuah pengertian. Bisa dipahami pengertian tadi? Bisa. Coba, apa sih pengertian dari teks laporan observasi? Tadi sudah memberikan suatu kegiatan ya yang menyampaikan suatu objek secara rinci dan detail. Oke, luar biasa. Lanjutkan kepada ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Ciri-ciri teks laporan observasi itu apa saja sih ciri-ciri teks laporan observasi? Secara umum, teks laporan hasil observasi memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Nah, perhatikan semuanya. Ciri-cirinya umumnya teks bersifat objektif dan universal. Nah, tadi yang disampaikan oleh saya kan, objektif itu apa objektif? Objektif tadi kata saya itu apa? Sesuatu yang benar-benar fakta kan objektifnya tidak mengada-ngada, itu objektif. Nah, dan universal yang sifatnya universal ya. Tuh. Kemudian ciri yang kedua ditulis lengkap dengan informasi-informasi yang sifatnya faktual. Nah, informasi-informasi dalam sebuah laporan observasi harus faktual. Tidak boleh mengada-ngada, harus fakta, harus jelas, harus faktual. Dibuat dengan sebenarnya, tanpa dibuat. Oke, luar biasa. Kemudian yang ketiga, ditulis bersama fakta itu sesuai dengan pengamatan yang dilakukan oleh penulis. Yang berikutnya yang keempat, informasi teks merupakan hasil penelitian terkini yang sudah terbukti kebenaran. Jadi informasi teks merupakan hasil penelitian yang terkini. Yang terkini itu adalah yang betul-betul baru dibuktikan, yang sudah terbukti kebenaran. Baru kalau bisa melakukan sebuah hasil observasi.
Yang kelima, dan yang keempat ya, tidak mengandung dugaan. Nah ini, jadi ciri-ciri teks laporan observasi itu tidak mengandung dugaan atau prasangka atau keberpihakan yang menyimpang. Nah itulah ciri-ciri daripada teks laporan hasil observasi. Bisa dimengerti? Bisa. Bisa dipahami? Bisa. Semangat belajarnya? Semangat. Luar biasa. Itu dari ciri-ciri ya, ciri-ciri. Kemudian baru selanjutnya tentang struktur teks laporan hasil observasi. Ini yang akan kita bahas secara jelas dan kalian harus bisa menganalisis tentang apa sih struktur teks laporan observasi. Nah, struktur teks laporan observasi. Pengertian sudah, ciri-ciri sudah paham. Sekarang struktur teks laporan observasi. Ada berapa struktur teks laporan observasi? 3. Ada? 3. Yang pertama, definisi umum. Yang kedua, deskripsi bagian posisi. Yang ketiga, deskripsi manfaat. Itu ada 3. Jadi ketika kalian belajar bagaimana mencerna struktur itu ada 3. Yang pertama definisi umum, yang kedua deskripsi bagian, yang ketiga deskripsi manfaat. Itu kalian tidak harus kalian pahami. Nah, apa sih definisi umum di sini? Nah, definisi umum ini pembahasannya harus memiliki gambaran umum. Jadi apa sih dalam struktur itu ada definisi umum? Apa definisi umum itu? Nah di bagian ini pembahasan harus memiliki gambaran umum yang membuat informasi tentang objek observasi, waktu observasi, asal usul lokasi observasi dan informasi umum lainnya. Misalnya dari contoh laporan hasil observasi di atas, definisi umum terletak pada informasi tentang sampah plastik, misalkan menimbulkan masalah lingkungan, penggunaan bahan plastik pada kehidupan manusia menyumbang sampah plastik. Contohnya seperti itu. Untuk berbicara definisi umum. Bisa dipahami? Bisa. Ya, terima kasih. Lanjutkan deskripsi bagian atau isi. Apa sih deskripsi bagian atau isi dalam sebuah teks laporan observasi? Di sini dijelaskan berisi inti. Di deskripsi bagian atau isi berisi inti dari hasil observasi yang dilakukan, dapat berupa klasifikasi yang bersifat teknis dan deskripsi yang menjelaskan masalah secara lebih spesifik. Misalnya, jika kamu melakukan observasi tentang pencemaran sampah plastik, kamu bisa menunjukkan data yang lebih spesifik. Itu untuk deskripsi bagian tentang isi, harus lebih spesifik. Beda tadi dengan definisi umum. Nah, di sini kami juga harus menggambarkan tampilan plastik yang mencermati lingkungan. Nah, tadi kan kalau tadi beda gambarannya kan, ketika di dalam definisi umum dengan yang di bagian isi atau deskripsi. Kemudian zat-zat yang terurainya diuraikan. Kemudian seperti apa paling banyak ditemukan. Kemudian bahkan menunjukkan produsen pembuat plastik yang menimbulkan masalah pencemaran lingkungan. Jadi kalau dalam definisi yang pertama masih bersifat umum. Baru pada deskripsi bagian atau isi baru lebih spesifik, lebih
khusus. Lebih khusus. Tentang untuk Bapak. Itu yang kedua. Yang ketiga apa? Yang ketiga terkait struktur teks LHO. Itu yang ketiga baru deskripsi manfaat. Apa sih deskripsi manfaat dalam teks LHO? Struktur teks LHO. Ini bagian ini juga berfungsi sebagai penutup laporan. Nah, biasanya untuk deskripsi manfaat adanya di penutup laporan. Penulis bisa menjelaskan tentang manfaat. Jadi di penghujung cerita dalam teks LHO-nya, bentuknya teks itu menjelaskan tentang manfaat dari laporan yang dikerjakan. Misalnya sebagai masukan kepada pemerintah atau dinas terkait agar segera mengatasi masalah yang terjadi, atau bagaimana cara tadi pemanfaatan sampah agar menjadi benda yang berguna bagi manusia. Dan karena tersedia sampah berarti menjelaskan apa manfaat sampah. Jadi kan manfaat daripada sampah agar menjadi benda yang bermanfaat bagi kehidupan dan lingkungan kita. Oke, bisa dipahami semuanya? Bisa. Pengertian sudah dipahami? Bisa ya. Kemudian ciri-ciri sudah Bapak jelaskan. Kemudian struktur teks LHO ada di tiga. Yang pertama deskripsi umum. Yang pertama deskripsi umum. Definisi umum. Yang kedua deskripsi bagian atau isi. Yang ketiga deskripsi manfaat. Ya, tepuk tangan. Sekali lagi Bapak mantapkan bahwa dalam struktur teks LHO ada tiga. Yang pertama definisi umum, yang kedua deskripsi bagian atau isi, yang ketiga adalah deskripsi manfaat. Sekali lagi bisa dipahami? Bisa. Bisa dimengerti? Bisa. Oke, kalau sudah bisa dimengerti, mari kita coba ke contoh, ya. Contoh daripada sebuah teks LHO. Siapa yang membacakan? Ada di halaman terkait tentang belalang anggrek, ya. Ada di halaman berapa? Halaman 4, ya. Siapa yang berani untuk membaca tentang laporan hasil observasi terkait tentang belalang anggrek? Ada yang siap? Oh, siap ya? Sudah siap. Oke, silakan Selvi. Yang lain mohon menyimak, ya. Ini contoh teks LHO terkait tentang belalang anggrek. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan membacakan tentang contoh teks LHO belalang anggrek. Teman-teman, kali ini saya akan menyampaikan laporan hasil observasi yang telah dilakukan beberapa waktu lalu. Objek yang diobservasi adalah belalang anggrek. Pertama-tama, saya akan menyampaikan informasi untuk terkait dengan belalang anggrek. Belalang anggrek atau Helminthus coronatus adalah salah satu jenis belalang sentadu atau belalang sembah yang hidup di Indonesia dan kawasan Asia Tenggara lainnya. Seperti namanya, belalang ini memiliki bentuk dan warna yang menyerupai bunga anggrek. Pada bagian berikutnya, saya akan menjelaskan ciri khas belalang anggrek yang terdiri atas bagian tubuh, bentuk tubuh, makanan, dan daun hidupnya. Bagian tubuh belalang anggrek terdiri atas kepala, toraks, dan abdomen. Di bagian kepala terdapat mata majemuk, mulut, dan dua buah antena seperti benang. Seperti jenis belalang sentadu lainnya, kepala belalang anggrek dapat berputar 360. Di bagian toraks terdapat 3 pasang kaki. Kaki depan belalang anggrek yang panjang dan kuat dilengkapi dengan
melakukan belalang anggrek. Ternyata di situ ada banyak pemanfaatannya ya. Nah, supaya lebih mantap lagi, itu harus ada perwakilan lagi dari tadi perempuan ya. Nah, sekarang dari laki-lakinya. Siapa yang berani? Oh, Haidar, ya silakan. Setelah Haidar, baru kita melihat tayangan videonya. Ya. Siapa Haidar ya? Iya. Oke, ya silakan Haidar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya akan membacakan contoh teks Al-Ma'arij belalang anggrek. Belalang anggrek, teman-teman, kali ini saya akan menyampaikan laporan hasil observasi yang telah dilakukan beberapa waktu lalu. Objek yang diobservasi adalah belalang anggrek. Pertama-tama, saya akan menyampaikan informasi umum terkait dengan belalang anggrek. Belalang anggrek atau Hymenopus coronatus adalah salah satu jenis belalang sentadu atau belalang sembah yang hidup di Indonesia dan kawasan Asia Tenggara lainnya. Seperti namanya, belalang ini memiliki bentuk dan warna yang menyerupai bunga anggrek. Pada bagian berikutnya, saya akan menjelaskan ciri khas belalang anggrek yang terdiri atas bagian tubuh, bentuk tubuh, makanan, dan daun hidupnya. Bagian tubuh belalang anggrek terdiri atas kepala, toraks, dan abdomen. Di bagian kepala terdapat mata majemuk, mulut, dan dua buah antena seperti benang. Seperti jenis belalang sentadu lainnya, kepala belalang anggrek dapat berputar 360 derajat. Di bagian toraks terdapat 3 pasang kaki. Kaki depan, belakang anggrek yang panjang dan kuat dilengkapi dengan duri dan capit. Belalang anggrek memiliki 2 pasang sayap dan menutupi bagian abdomennya. Sayap depan berfungsi melindungi sayap belakang sehingga teksturnya lebih keras. Ukuran tubuh belalang anggrek berbeda dengan antara jantan dan betina. Panjang tubuh belalang anggrek jantan sekitar 2,5 sampai 3 cm, sedangkan betina 6 sampai 7 cm. Tubuh mereka berwarna putih dengan aksen merah muda lembut atau cerah. Beberapa belalang bahkan berwarna benar-benar putih atau merah jambu. Namun, belalang anggrek dapat mengubah warna tubuhnya dalam hitungan sehari, bergantung pada kondisi lingkungan seperti kelembapan dan kondisi cahaya. Belalang anggrek merupakan predator polifagus atau pemakan beberapa jenis mangsa. Mereka memangsa serangga lain yang bertubuh lebih kecil, seperti jangkrik, capung, lebah, dan lalat. Belalang anggrek menggunakan bentuk dan warna tubuhnya untuk menarik perhatian mangsa. Saat mangsa mendekat, mereka akan menggunakan kaki depannya untuk menangkapnya. Belalang sembah hanya memangsa hewan yang masih hidup. Belalang anggrek merupakan hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Fase hidupnya terdiri dari telur, nimfa, dan dewasa. Belalang betina dapat bertelur sampai 300 butir. Telur tersebut diletakkan dalam sarang berbentuk buih putih yang disebut OTK. OTK lama-lama akan mengeras dan melindungi telur-telur dari panas hujan. Telur-telur tersebut membutuhkan waktu sekitar 6 minggu untuk menetas. Saat menetas, nimfa belalang sembah sudah menyerupai belalang anggrek dewasa. Itulah mengapa belalang anggrek disebut mengalami metamorfosis tidak sempurna. Sebagai penutup, saya akan menyampaikan manfaat belalang anggrek. Belalang anggrek berguna bagi manusia untuk membasmi hama berupa serangga. Karena keindahannya, belalang anggrek juga diberikan kemuliaan. Mungkin cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa. Sudah tadi membacanya dengan percaya diri ya, dan lengkap sudah ya, dari perempuannya ada yang mewakili dari laki-laki. Membacanya sudah dengan intonasi yang bagus, kemudian percaya diri, dan kemudian tidak jelas. Kemudian bacakan kemudian jelas. Nah, itu contoh membaca sebuah teks belalang anggrek. Untuk lebih memantapkan lagi, Bapak menayangkan tentang contoh belalang anggrek dalam bentuk video di YouTube ya. Silakan media.
Oke, luar biasa ya. Dari yang tadi sudah dinikmati belum? Nah, oke, satu lagi contoh tentang pengalaman anggrek, tugas dari kelompok di sekitar sekolah yang lain. Ini hasil tugas tentang pengalaman anggrek mengenai yang sebetulnya ya. Dan ya,
Oke, terima kasih tepuk tangan untuk saya. Oke, untuk selanjutnya dari tadi yang dibacakan oleh teman kalian Selvia, juga oleh Zaidan, yang berikutnya dari video, bagaimana cara menganalisis strukturnya. Untuk jelasnya, atau mungkin ada yang belum tahu tentang teks bacaan tadi, ada yang belum paham tentang kata-katanya, ada yang belum dipahami, dan bertanya. Silakan. Tentang teks bacaan tadi, ada yang mau ditanyakan ke Bapak terkait tentang bacaan tradisional? Siapa? Oh, Selvi lagi. Bertanya tentang apa? Apa yang dimaksud dengan intonasi itu? Oh, intonasi ya, intonasi ya. Intonasi itu di sini tentang tinggi rendahnya. Tinggi rendahnya nada pada kalimat yang memberikan penekanan dalam kata-kata tertentu di suatu kalimat. Itu intonasi ya. Ketika saya membacakan bagaimana tadi tinggi rendahnya sebuah nada yang diucapkan tadi ketika bukan. Ada lagi terkait tentang tes LAO dari sebelah sini. Bacaan tes LAO di situ ada ya di halaman 4 ya. Ada lagi istilah-istilah tidak dimengerti. Apa? Siapa namanya? Sabrina. Namanya apa Sabrina? Oh, membran di halaman 4 ya. Halaman berapa itu? Membran nokturnal ya. Apa sih membran nokturnal? Ada dengan di situ di paragraf itu. Membran nokturnal itu adalah lapisan tipis. Lapisan tipis yang membuat pembatas antara dua bagian atau substansi dalam organisme ya. Itu tentang membran nokturnal, bukan organisasi. Jadi kan kaitannya kalau kalian belajar ilmu biologi pasti tahu kan? Sudah pernah diajarkan kan dalam ilmu biologi ya. Ada lagi istilah-istilah dalam kalimat-kalimat daripada dalam anggrek. Siapa? Oh, Ji. Apa Ji? Apa yang dimaksudkan? Apa? Tungkai ya. Paragraf berapa Ji di situ Ji? Tungkai. Paragraf? Ada ya tungkai ya? Paragraf ke? Ya. Oke. Tungkai itu terkait tentang bagian bawah tubuh manusia yang berfungsi sebagai alat gerak tubuh. Jadi tungkai itu bagian bawah tubuh manusia ya yang berfungsi sebagai alat gerak tubuh. Oke, luar biasa. Ada lagi yang ditanyakan terkait tentang teks LAO, tentang belalang anggrek? Ada lagi? Tidak ada? Kalau tidak ada, mari kita mencoba apa sih strukturnya kan? Apa sih definisi strukturnya? Apa deskripsi bagian isinya? Apa deskripsi bagian manfaatnya? Kira-kira jawabannya adalah ada di dalam teks buku paket kita. Lihat halaman 7. Halaman 7. Ya kan?
Nah, Bapak minta dibacakan oleh siapa yang berani dibacakan? Coba jangan selfie lagi. Oh, Fikri ya. Fikri. Ya, dibacakan. Tentang ini yang membaca belalang anggrek halaman 7 ya. Benar ya? Halaman 7 ya, halaman 7. Tentang belalang anggrek. Tadi kan yang dibaca itu apa strukturnya kan? Definisinya. Silakan Fikri. Di situ aja boleh berdiri. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemerintahan umum atau klasifikasi paragraf ini menyajikan informasi umum mengenai belalang anggrek seperti nama ilmiah dan ciri-ciri umum. 2. Deskripsi bagian. Paragraf ini memberikan informasi yang terperinci tentang belalang anggrek. 1. Paragraf 2 menjelaskan tentang bagian tubuh. 2. Paragraf 3 menjelaskan tentang bentuk dan warna tubuh. 3. Paragraf 4 menjelaskan tentang makanan belalang anggrek. 4. Paragraf 5 menjelaskan tentang daun hidup. Yang ketiga, definisi manfaat kesimpulan. Paragraf ini menyampaikan informasi tentang manfaat belalang anggrek sebagai pembasmi hama dan hewan peliharaan. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, Bapak mantapkan lagi terkait tentang strukturnya. Ini belalang anggrek ini ada berapa paragraf? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 6 ya, ada 6 paragraf. Nah, bagaimana menentukan struktur? Nah, tadi dibacakan yang dikatakan saudara siapa? Fikri ya. Nah, jawabannya untuk struktur yang pernyataan umum ada di paragraf ke-1. Dilihat, ada pada paragraf 1. Apa kalimatnya? Teman-teman, kali ini saya akan menyampaikan laporan observasi yang dilakukan beberapa waktu. Objek yang diobservasi adalah itu masih bersifat umum. Yang ada pada paragraf ke-1. Bagaimana mencari deskripsi bagian? Ada paragraf keberapa? 2 sampai 5. Daripada bagian berikutnya, kemudian 1, 2, 3, 4, 5 sampai pada sebagai belalang anggrek merupakan bla 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 ya. Paragraf kedua menjelaskan tentang bagian tubuh. Ada paragraf kedua kan? Ada bagian ini berikut saya akan menjelaskan ciri khas belalang anggrek. Itu menjelaskan tentang bagian tubuh. Itu tentang deskripsi bagian atau isi. Ada juga pada paragraf ketiga menjelaskan tentang apa? Bentuk dan warna tubuh. Kemudian ada juga paragraf yang keempat menjelaskan apa? Makanan belalang anggrek. Makanan belalang anggrek. Kemudian paragraf yang terakhir paragraf 5 menjelaskan tentang apa? Tentang daun hidup. Ya, itu. Kemudian paragraf ke-6 apa? Manfaat belalang anggrek. Itu untuk apa manfaatnya? Membasmi hama dan hewan. Mau apa mau? Manfaatnya membasmi hama dan hewan peliharaan. Jadi pahami? Ya, tepuk tangan untuk kita semuanya. Ya, tepuk tangan untuk semuanya. Selanjutnya ada pertanyaan terkait struktur? Tidak ada. Kalau tidak ada, silakan dicatat. Bapak kasih waktu 5 menit untuk cari struktur. Jawaban tentang belalang anggrek. Jawabannya itu hanya 5 menit lah. 3 menit cukup ya? Silakan. Sekarang ditulis. Ada di halaman 7.
Sudah selesai? Kalau sudah, oke. Sekali lagi Bapak tanya. Jadi sudah dicatat terkait tentang struktur RAO. Ada pertanyaan tidak terkait materi yang disampaikan tentang struktur RAO? Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Sudah paham? Nah, kalau sudah paham, sekarang kita kerja kelompok. Jadi Bapak melakukan tugas kelompok mempresentasikan tentang analisis struktur RAO tentang pembiayaan. Kalau sudah paham, ada pertanyaan juga sekali lagi. Kalau ada pertanyaan, Bapak membagi kelompok 4 kelompok. Ya? Gimana kalau kelompoknya Oh, kelompoknya sudah ada ya. Karena sudah waktu pada pertemuan yang lalu kan sudah pernah dibuat kelompok ya kelas yang kedua. Nah, ada kelompok ada ya? Kelompok bertanya, kelompok 1 siapa? Oh, Selvi. Kelompok 2? Kelompok 2. Kelompok 3? Oke ya. Kelompok 4? Nah, sekarang dengan secepatnya coba kelompok 1 mana ngacung? Kelompok 1 pindah ke sebelah sini. Kelompok 1. Itu ya. Silakan dilakukan. Kelompok 2 mana? 2. Silakan kelompok 2 di sini ya. Kelompok 1 mana masuk? Kelompok 1 semuanya ngaku. Nah, kelompok 1 dibagikan tugasnya ya. Ada juga di paket juga ada. Tentang merek itu halaman. Ada juga di paket itu halaman 7 ya. Nah, ini Bapak berikan tugasnya. Aspek penilaiannya sudah ada. Nih, perhatikan semuanya. Ini kelompok 1 dulu. Aspek penilaiannya sudah ada. Kemudian teksnya ini sudah ada. Kemudian lalu kalian tulis ini jawabannya. Siap? Oke. Jawabannya ada di sini. Tulis di sini jawabannya. Jadi tugasnya ini tentang hasil penilaian yang akan Bapak berikan ketika ke depan. Kelompok 2 mana? Kelompok 2 ini tentang hasil penilaiannya, kemudian teksnya, kemudian
Kemudian ini jawabannya di sini. Jawabannya ini. Dan silakan untuk catat jawabannya. Langsung mulai saja. Kalau sudah dibaca, ya yang kompak silakan masing-masing tugasnya. Kemudian kelompok berapa ini? Kelompok 3. Ya. Kelompok 3 ini penilaiannya dilihat. Ini tugasnya jawabannya di sini. Mau dibuat PPT? Boleh? Bisa? Ya, terima kasih. Boleh? Bagus, luar biasa. Tepuk tangan kelompok 3 nih. Kelompok 4. Ini. Bapak kasih waktu 10 menit dari sekarang. 10 menit dari sekarang. Silakan ditulis di jalan. 10 menit dari sekarang dicatat. Ntar masing-masing ke depan. 10 menit dari sekarang. Ayo kerjasama. Silakan dicatat.
menit lagi, dan setelah itu kita akan sumatif dilatih dan mendapatkan soal setelah simulasi. Bisa memberikannya. Satu menit lagi. Sudah selesai ya? Sudah siap? Menyampaikan hasil tes NaO? Sudah siap? Ya. Sudah siap belum? Siap. Oke, untuk kelompok 1 di sini sudah ada nama-namanya ya. Selvi Adelia Rahmawati, Erlangga, Fitri dan Linda. Silakan di depan.
perhatikan dulu penilaiannya sudah tahu ya. Dari ada 4 poin dari Bapak itu terkait pemenuhan isi teks, kemudian kemampuan menyampaikan alasan. Nah, ya. Silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dari kelompok 1. Saya Selvi. Baiklah, langsung saja. Paragraf 1 merupakan pernyataan umum atau klasifikasi. Di paragraf ini tersaji informasi umum tentang penggeret, mulai dari nama ilmiah, jumlah spesies, hal yang membedakan penggeret dari spesies serangga lainnya. Paragraf 2/5 sampai 5 merupakan deskripsi bagian. Di bagian ini paragraf selanjutnya akan memberikan informasi yang lebih terperinci. Paragraf 2 menjelaskan tentang organ tumbal beserta fungsi dan cara kerjanya. Paragraf 3 menjelaskan tentang penggeret dan suaranya yang nyaring. Bagian ini dijelaskan juga tentang fungsi suara nyaring penggeret dalam kehidupan serangga ini. Paragraf 4 menjelaskan tentang penggeret sebagian hewan dari kotak dan makanannya berdasar pasir-pasir. Paragraf 6 sebagai deskripsi manfaat dan kesimpulan. Bagian ini dijelaskan bahwa penggeret dan suaranya yang lain sering dimanfaatkan oleh Pak Tani ketika masuk musim kemarau. Sudah selesai? Sudah. Silakan. Baiklah, mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Kelompok 2 sudah siap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok ini. Sebelumnya perkenalkan, saya Sabrina Majari Sumantri. Saya Santi. Paragraf 1 merupakan pernyataan atau klasifikasi. Di paragraf ini tersaji informasi umum tentang penggeret, mulai dari nama ilmiah, jumlah spesies. Hal ini yang membedakan penggeret dari spesies serangga lain. Paragraf 2 merupakan deskripsi bagian. Di bagian ini paragraf selanjutnya akan memberikan informasi yang lebih terperinci. Paragraf 2 menjelaskan tentang organ timbal beserta fungsi dan cara kerjanya. Paragraf 3 jelaskan tentang penggeret dan suaranya yang nyaring. Di bagian ini dijelaskan juga tentang fungsi suara nyaring penggeret dalam kehidupan serangga ini. Paragraf 4 menjelaskan tentang tahun hidup serangga penggeret. Proses kehidupan juga dilengkapi dengan habitat masing-masing serangga ini. Paragraf 5 sebagai deskripsi manfaat atau kesimpulan. Di bagian ini dijelaskan bahwa penggeret dan suaranya yang nyaring sering dimanfaatkan oleh Pak Tani ketika masuk musim kemarau. Cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya. Dari HP-nya kan? Dari HP. Nah, untuk kelompok 3 ini kita yang membuat Jawaban input teks laporan hasil observasi Konggeret. Paragraf 1 merupakan pertanyaan umum atau Paragraf 1 merupakan pertanyaan umum atau klasifikasi. Di paragraf ini terjadi informasi umum tentang Konggeret, mulai dari nama ilmiah, jumlah spesies hingga hal yang membedakan Konggeret dari spesies serangga lainnya. Paragraf 2. Di bagian ini paragraf selanjutnya akan memberikan informasi yang lebih terperinci. Paragraf 2 menjelaskan tentang organ timbal beserta fungsi dan cara kerjanya. Paragraf 3 menjelaskan tentang Konggeret dan suaranya yang nyaring. Di bagian ini dijelaskan pula tentang fungsi suara nyaring Konggeret dalam kehidupan serangga ini. Paragraf 4 menjelaskan tentang gaul hidup serangga Konggeret. Proses kehidupan juga dilengkapi dengan habitat yang disukai serangga ini. Dan di paragraf 4 ini juga menjelaskan tentang Konggeret sebagai hewan herbivora dan makanannya berdasar pasir-pasir. Paragraf 5 sebagai deskripsi manfaat atau kesimpulan. Di bagian ini dijelaskan bahwa Konggeret dan suaranya yang nyaring sering dimanfaatkan oleh petani ketika masuk musim kemarau. Ya, terima kasih. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini dari kelompok 3 ya, dan kita bisa membuat PowerPoint ya, PowerPoint jawabannya seperti ini. Lihat kelompok 1, kelompok 2 lihat. Ini untuk kelompok 3 ya. Kemudian kelompok 4 ya sudah bisa membuat PowerPoint yang kita secepatnya. Oke, terima kasih kelompok 3. Dan kelompok 4 sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, duduk ya. Terima kasih ya. Ya, oke. Perhatikan semuanya. Tadi masing-masing kelompok sudah menyampaikan apa yang kita analisis struktur teks layout tentang copyright. Nah, Bapak sangat mengapresiasi apa yang sudah disampaikan oleh masing-masing kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 mempresentasikan dengan percaya diri, kemudian terlihat dengan ekspresi yang luar biasa, sudah bagus. Kemudian terkait aspek penilaian, untuk kelompok 1 kemampuan isi teks, kemudian kemampuan menyampaikan alasan sudah ada di poin keempat, sudah bagus. Tepuk tangan. Kemudian kelompok 2 dari sisi percaya diri, kemudian cara menyampaikan dan ekspresi masing-masing kelompok dengan semangat yang tinggi luar biasa. Dan kelompok 2 itu Bapak berikan nilai sama juga bagus, 4 poinnya. Artinya pemahaman isi teksnya sudah bagus, kemudian kemampuan menyampaikan alasannya juga sudah bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Kelompok 3, Bapak juga mengapresiasi luar biasa ketika menyampaikan sudah bisa ya dengan kepercayaan diri yang cukup luar biasa, ekspresinya bagus. Kemudian aspek penilaiannya ini sangat luar biasa ya, di atas rata-rata karena ini sudah memberikan 4 poin. Pemahaman isi yang teks yang disampaikan sudah bagus, kemudian kemampuan menyampaikan alasan juga sudah bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Kelompok 4 ini kelompoknya Paulian ya. Kelompok 4 ini ketika menyampaikan sudah bagus, percaya diri ekspresinya sudah bagus. Kemudian aspek penilaiannya dari Bapak terkait tentang kemampuan pemahaman isi teksnya sudah bagus, kemampuan menyampaikan alasannya sudah bagus. Dan itu 4 poin juga. Tepuk tangan untuk kelompok. Baiklah, tadi sudah Bapak sampaikan tentang materi yang tadi. Kemudian Bapak sudah memberikan contoh-contoh, menyampaikan materinya, kemudian memberikan tugas pada kalian. Nah, dari beberapa hal yang tadi Bapak sudah sampaikan terkait materi ini, masih ada yang masih belum paham. Tugas tadi sudah bagus. Ada yang perlu ditanyakan lagi? Tidak ada ya? Tidak ada. Kalau tidak ada, sebagai refleksi terakhir, ini ada ujian sumatif cukup 5 menit. Soalnya ada 5 soal terkait tentang pilihan ganda. Sudah siap? Siap. Oke, ya. Silakan dilihat. Ininya mau bagikan dulu. Waktunya 5 menit dan Bapak periksanya di bawah rumah ya. Kalian jawab saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Nah, 1 itu 1 lagi. 1 lagi. Ya. Berapa ini? Nah, ya. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ya. Lagi ya. 3, 1, 2, 3, 4, 5. Dikerjakan masing-masing. Silakan. Waktunya 1 soal 2 menit. Bapak kasih waktu 1 menit setengah. Hanya 7 menit selesai. Oke? Hanya 5 soal. Silakan lihat di PowerPoint. Semuanya lihat.
Ya, langsung jawabannya saja. Tulis nama dan kelas. Nama, kelas. Oh, yang berbeda. Yes. Nomor 1 lihat. Sudah. Nomor 2. Lihat lagi. Oh ya. Yang nomor 2 ini. Nomor 2 lihat. Silakan. Sudah? Nomor 3 lagi. Silakan dilihat nomor 3. Kerjakannya masing-masing jawabannya. Iya, Pak. Lanjut nomor 4. Lihat. Lanjut nomor 5. Terakhir dilihat. Oke, kalau sudah ini tidak diperiksa hari ini, dikumpulkan saja. Insya Allah besok kita bagikan hasilnya. Oke, silakan untuk pimpinan kelas diambil semuanya. Tulis nama dan kelasnya. Oke, perhatikan semuanya. Terima kasih ya pada pertemuan kali ini kita sudah belajar terkait tentang analisis struktur TKO dan alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar ya. Dan semoga apa yang Bapak berikan pada materi ini ada banyak kebermanfaatan untuk kalian dalam memahami tentang analisis struktur TKO. Dan untuk minggu depan Bapak akan membahas tentang aspek pembahasan dalam teks laporan observasi. Silakan dipelajari di rumah dan yang sudah Bapak sampaikan silakan kalian belajar dengan cermat supaya ilmu yang didapatkan pada hari ini bermanfaat. Untuk mengakhiri ini, mari kita bersama-sama membacakan ayatul hamdalah.